Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Bukan baby sister. Mereka berdua pun masuk ke dalam lift bersama karyawan lain, saling menyapa satu sama lain, beramah tamah. "Rin, jangan lupa siapin mental," ucap Tania. "Yang ada, lo yang harus siapin mental," ucap Ririn meledek. Tania tidak menanggapi lagi omongan Ririn, dia berjalan menuju mejanya, banyak sekali berkas-berkas yang harus dia bereskan. "Tania," panggil seseorang. "Oh, iya pak, selamat pagi," ucap Tania sopan. "Pagi juga, apa kamu siap?" ucap atasan Tania. "Iya pak, sebagian persiapan sudah semua, tinggal susun dan langsung ke ruang rapat," ucap Tania. "Bagus, good luck, saya permisi," ucap atasan Tania. "Iya pak, terima kasih," ucap Tania. Atasan Tania alias Pak Sony pergi meninggalkan meja kerja Tania. Di tempat lain alias lantai paling bawah, Darian baru sampai di kantor cabangnya bersama Dio dan asistennya. Sedangkan sekretarisnya sudah kembali ke perusahaan pusat. "Pagi pak," ucap seorang resepsionis. Darian hanya menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju lift. Doni yang berada di sebelah kanan Darian langsung menekan tombol lift. Setelah lift terbuka mereka pun masuk. "Hari ini jadwal saya apa saja?" tanya Darian. "Pagi ini Pak Darian ada rapat bersama staf dari lapangan. Lanjut ada pertemuan dengan investor dari Jepang. Setelah itu Anda free," ucap Doni. "Di mana lokasi buat pertemuan dengan Mr. Makasuma?" ucap Darian. "Di restoran Jepang tak jauh dari sini," ucap Doni. "Atur semua," ucap Darian. "Baik Pak, 10 menit lagi rapat akan dimulai," ucap Doni. Darian hanya berdiam dan langsung keluar dari dalam lift setelah pintu lift terbuka. "Dio," panggil Darian. "Iya papi," ucap Dio. "Kamu main dulu di sini, papi ada kerjaan," ucap Darian. "Sama siapa?" tanya Dio. "Ditemani sama Om Doni dulu," ucap Darian. Dio hanya mengangguk bertanda setuju. "Kamu di sini saja, jaga anak saya, biar saya yang ke ruang rapat sendirian," ucap Darian. "Baik pak, saya akan menyiapkan berkas-berkasnya," ucap Doni. Setelah memberikan berkas yang harus bosnya bawa, Doni pun menjaga anak dari bosnya itu. Dio anaknya sangat kalem, tidak pernah memberontakkan apapun, cukup kasih mainan kesukaannya, dia akan diam dan tidak banyak gerak. Darian pun keluar dari ruangannya menuju tempat rapat dengan wajah dingin. Darian pun masuk ke dalam ruangan meeting. Saat Darian masuk, semua orang yang ada di sana langsung berdiri, begitu juga dengan Tania. Saat mata mereka bertemu, Tania sangat kaget kenapa laki-laki yang menuduhnya penculik ada di sini. Sedangkan Darian pun sama, dia kaget. Ternyata wanita itu adalah karyawannya sendiri. Tapi Darian masih bisa mengontrol raut wajahnya. Beda dengan Tania yang masih bengong melihat Darian ada di sana. "Selamat pagi," ucap Darian. "Pagi Pak," serempak mereka. "Mungkin di sini masih belum tahu siapa saya. So, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum membahas meeting hari ini. Perkenalkan saya Darian Wijaya, CEO dari Wijaya Group," ucap Darian. Sontak mereka hanya bertepuk tangan mendengar ucapan Darian, sedangkan Tania otaknya sudah ngeblank saat dirinya melihat sosok dari Darian. "Inikah yang disebut Ririn tadi?" gumam Tania. "Mari kita mulai," ucap Darian. Mereka pun akhirnya duduk kembali, dan salah satu staf di sana berdiri dan memperkenalkan dirinya di hadapan Darian. "Perkenalkan Pak, saya Sony, penanggung jawab di lapangan, dan ini wakil saya Tania," ucap Sony.
Baiklah, ucap Derian. Hari ini wakil saya yang akan menjelaskan tentang detail semuanya, ucap Sony. Derian hanya mengguk saja dan mempersilahkan Tania untuk menjelaskan semua detailnya. Tania pun berdiri di hadapan mereka semua. Dia pun membuka laptopnya dan menyambungkannya dengan layar besar yang berada di belakangnya. Setelah menyala terlihat jelas layar itu menampilkan sebuah grafik dan juga tulisan. Semua dari proyek ini sudah menempuh 80%, kita hanya memperbaiki hal yang kecil saja seperti memperbaiki sistem pengerjaannya, dekor, dan juga alat untuk on-off. Setelah itu bagian periklanan sudah bisa mengiklankan produk kita di industri, ucap Tania. Hanya itu saja yang harus dicek kembali, tanya Derian. Setiap sistem harus berfungsi dengan baik. Perusahaan kita sudah menjajal semua produk dan itu sukses di rancah industri, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semua kerja keras kita harus terbayar dengan adanya sistem yang sangat memuaskan, ucap Tania. Baiklah. Saya tunggu sisanya minggu depan harus sudah diluncurkan, ucap Derian. Baik Pak, ucap mereka semua. Saya akhiri meeting hari ini sampai jumpa minggu depan, ucap Derian sambil berdiri dan berjalan keluar ruang meeting. Kerja bagus Tania, ucap Pak Sony. Makasih Pak, ucap Tania sambil tersenyum. Tania masih duduk di kursi di ruangan itu, yang lainnya satu persatu keluar tinggallah dia sendirian. Ya ampun, kenapa tuh orang malah jadi bos gue, ucap Tania frustasi. Setelah cukup lama Tania pun keluar dari ruangan itu, dan tak sengaja berpapasan dengan Derian yang baru saja keluar dari arah toilet yang ada di sana. Dengan sopan Tania menyapa Derian dengan senyum dan anggukan kepala dan dibalas oleh Derian dengan anggukan kembali. Terasa canggung mereka pun sama masuk ke dalam lift di sana mereka hanya berdua semakin tidak enak suasananya. Lantai tempat kerja Tania sudah lebih dulu sampai, Tania pun berpamitan dengan Derian. Saya duluan Pak, selamat pagi, ucap Tania. Iya, ucap Derian singkat. Pintu lift pun kembali tertutup tinggallah Derian sendiri. Derian hanya menghela nafas kasar bisanya tadi dia menahan nafas gara suasana yang sangat canggung. Derian yang masih memiliki pertemuan dengan klien dari Jepang, terpaksa harus menghadirinya tanpa bisa diwakilkan oleh asistennya. Tapi dia bingung bagaimana dengan anaknya, tidak mungkin anaknya dibawa. Maaf Pak mengganggu, pertemuan dengan Mer. Maka Zuma sebentar lagi, ucap Doni. Doni, panggil Derian. Iya Pak, ucap Doni. Tolong panggilkan Tania, wakil Pak Sony yang bagian lapangan ke sini, ucap Derian. Oh, baik Pak,
ucap Doni sambil keluar dari ruangan Derian. Hanya satu nama yang Derian ingat sekarang, yaitu Tania. Gak tahu kenapa dia malah mengingat gadis yang pertama kali dia bertemu sudah dia tuduh sebagai penculik. Sekarang dia sangat terkejut kalau ternyata gadis itu adalah karyawannya sendiri. Takdir macam apa ini? Setelah menunggu beberapa menit, Doni pun mengetuk kembali pintu ruangan Derian dan masuk bersama Tania. Dio yang melihat ke arah pintu terbuka yang semula biasa saja saat melihat Doni, tapi seketika senang saat melihat Tania. Dia pun berteriak, "Tante baik!" teriak Dio sambil berdiri dan berlari ke arah Tania. Tania yang mendengar teriakan itu hanya tersenyum canggung, karena teriakan Dio membuat dirinya jadi pusat perhatian bos dan asisten pribadi bosnya. "Pak Derian, Mbak Tania sudah datang," ucap Doni. Derian hanya berdeham dan mengangguk singkat, melihat tingkah anaknya yang sedang memegang jemari tangan Tania. Sedangkan Tania hanya mengelus kepala Dio dengan tangan yang satunya lagi. "Tania," panggil Derian. Iya Pak, apa ada yang bisa saya bantu?" ucap Tania. "Iya, apa hari ini kamu sibuk?" tanya Derian. Bukan hanya Tania, Doni pun sama kagetnya. Sejak kapan bosnya bicara seperti ini? Gak biasanya. "Gak Pak," ucap Tania. "Bagus kalau begitu, saya titip anak saya sebentar sama kamu," ucap Derian. Sontak ucapan Derian membuat Tania bingung. Dia itu kerja di perusahaan sebagai karyawan, bukan jadi baby sister. Tania yang mendapat perintah itu hanya diam saja, sedangkan Derian menunggu jawaban Tania. "Gimana? Kenapa diam?" tanya Derian datar. "Itu, bisa kok Pak," ucap Tania. "Bagus, abis jam makan siang saya ada rapat di luar. Saya gak bisa bawa Dio, jadi kamu tolong jagain anak saya dulu," ucap Derian. "Tapi Pak, saya kan bukan baby sister," ucap Tania. "Yang bilang kamu baby sister siapa?" ucap Derian. "Ya gak ada sih, tapi kenapa Bapak titipkan anak Bapak ke saya?" ucap Tania bingung. "Dio gak ada yang jaga di sini, yang saya kenal cuma kamu," ucap Derian. "Apaan kenal dari mana?" gumam Tania. "Mau gak? Tenang saja saya bayar," ucap Derian. "Bukan gitu Pak. Tapi, ya sudah, saya mau," ucap Tania final. Mau tidak mau harus mau. "Ya sudah, Doni siapkan berkasnya sekarang kita langsung pergi," ucap Derian. "Baik Pak," ucap Doni. Doni pun keluar, tinggallah Tania. Dio yang senang bisa bertemu Tania pun mengajak Tania bermain Lego. "Tante kok baru sekarang nemuin Dionya?" ucap Dio sedih. "Tante sibuk Dio," ucap Tania.
Sibuk apa? Tanya Dio polos. Kerja, ucap Tania singkat. Oh, tapi nanti Dio, ikut tante ya, ucap Dio sambil tersenyum khas anak batita. Iya, ucap Tania. Tania, panggil Derian. Iya pak, ucap Tania sambil berdiri dan berjalan ke arah Derian. Saya akan berangkat sekarang, saya titip Dio, ucap Derian. Iya pak, ucap Tania. Dio papi pergi dulu ya, kamu baik sama tante Tania, jangan nakal boy, ucap Derian sambil mengelus kepala anaknya. Siap papi, ucap Dio girang. Ini kartu debit saya, ucap Derian sambil memberikan kartu debitnya ke arah Tania. Bersambung.